circle, harapan circle dengan yang realitanya gitu. Malah ini enak banget buat RRQ yang turun di sekitar Mongnai. Mereka bisa sangat-sangat memaksimalkan area looting mereka dan tiba-tiba Eagle 365 akan mengadu nasib mereka bertemu dengan Dewa United di arah bootcamp. Yes, betul banget. Dan kita bisa lihat justru di main building daripada bootcamp dikuasain oleh Eagle 365 bukannya Dewa United. Ya, dan DU akhirnya lebih milih untuk mundur. Mereka nggak ingin mengambil resiko yang besar untuk kehilangan slot ke babak grand final kali ini. 3 pemain dari DU sudah menuju ke bagian gudang 3. Tapi Eagle 365 belum tahu kalau misalkan DU udah tarik mundur formasi mereka ke arah gudang 3. Malah di arah lain. Renalre kali ini yang sudah memantau ke bagian lower ground di mana ada satu pemain dari Skylights yang ada di bagian bawah. Yes, betul. Dan lihat udah mulai free shoot. Ada di sini Rahmat Pedro dari para Renalre KPZ-nya. Hampir aja menemukan satu player dari tim Skylights Gaming tapi harus reload dulu. Kondisi peluru dari Renalre sudah cukup habis dan satu klipnya belum mampu bisa menemukan satu player yang ditargetkan yaitu karena tim Skylights Gaming. Betul, ini emang susah sih Win, emang susah gitu. Nembak pakai kebu, KBZ ya. Itu susah banget loh. Recoilnya tuh bakal getaran itu nggak bisa ditahan cuy. Kecuali kalau misalkan udah punya attachment ya, udah ada gripnya, itu baru nembaknya agak bisa dikontrol lah recoilnya. Tapi kalau belum ada gripnya sih goyangannya nggak bisa diantisipasi gitu. Yes, betul. Dan goyangannya liar gitu kalau misalkan nggak bisa belum ada attachmentnya. Gitu, terlalu liar untuk bisa dikontrol ya. Betul sekali. Betul, dan kita bisa lihat dari arah main area di bootcampnya justru udah dikontrol terlebih dahulu dengan sangat baik oleh tim Eagle 365 sehingga Dewa United melakukan hal seperti ini mereka tuh adu nasib. Menang mereka untung, kalah mereka buntung. Betul, karena mereka juga butuh boostingan poin lagi mengingat hanya 2 match lagi yang tersisa untuk Eagle bisa mengamankan posisi ke top 16-nya. Iya, gue jadi mikirin game terakhir nanti. Apakah DU akan ditabrak oleh Eagle di Pochinki? Wow. Kalau DU ngejar Eagle-nya di Erangel terakhir nanti, itu akan sangat sulit. Sulit banget. Ya, betul. Karena kan Eagle drop zone-nya nyebar kan? Iya, nyebar. Kalau DU kan udah fix gitu, orang pasti tahu DU bakal turun di arah Pochinki. Dan yang paling punya kesempatan besar untuk menabrak itu Eagle nabrak DU, bukan DU nabrak Eagle. Setuju banget, karena kita bisa lihat Eagle tuh biasanya emang scrappingan kan dia akhir. Tapi mereka entah kenapa di Sanhok kali ini berusaha untuk commit untuk nge-fight ke arah tim Dewa United di area bagian bootcampnya. Iya, dan yang gue suka adalah respon dari DU-nya gitu. Mereka nggak bener-bener menjawab tantangan tersebut karena mereka bermain pintar. Mereka nggak peduli dengan ayo tabrakan, ayo. Nero nih lagi nonton kita sambil ayo itu hajar aja hajar. Ih jangan mundur. Wah kalau DU cucu sabar. Tenang. Eagle mana nih? Wah, Eagle udah gambling kan. Itu udah gambling yang diputusin sama Eagle sih untuk menabrak ke arah DU-nya. Ya betul, kayak Nero dari game yang pertama juga pasti udah berdoa seperti itu gak sih Kak? Gak usah dari hari pertama, gak usah dari game pertama, dari hari Jumat mereka dari hari Jumat. Mereka udah berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Supaya tidak ada tim yang bisa ngebuat mereka gak lolos gitu. Betul. Dan berharap tabungan 170 poin itu cukup buat Nero. Tapi itu banyak banget loh, satu hari ya. Satu kali kesempatan Super Weekend, 15 match mereka 170 total poin, itu banyak banget. Betul, 3 kali WWCD ya kalau nggak salah buat Nero. Yap, Nero 3 kali WWCD di Erangel, terus di Erangel lagi. Terus mereka di Erangel lagi tapi untuk hari yang kedua. Berarti mereka 2 kali WWCD di hari pertama Super Weekend kedua. Sama 1 kali WWCD di hari kedua Super Weekend yang kedua. Wow, luar biasa banget dan juga nampaknya fight yang kita pikirkan akan terjadi di area bootcamp tidak berlangsung lama di mana Dewa United lebih memilih bermain objektif, mundur sedikit, back off, mengalah dari bagian bootcampnya agar tidak terjadi clash di awal-awal dengan tim Eagle 365. Yes, dan ini dia tatap mata Peko ya. Yang kita tahu tatapannya tajam di season 1 dan season 2. Kali ini berubah dengan gaya baru dengan tatapan yang masih tajam. 95 eliminasi, 19.653 damage dengan 282 meter untuk jarak eliminasi dari seorang Peko. 10 kali headshot, 9.949 total healing dan juga 18,9% tim kontribusi. Kontribusi buat timnya. Betul banget, dan kita bisa tahu dari RRQ saat ini juga masih memuncaki klasemen dengan 386 poinnya yang hanya berjarak 19 poin
dari tim Bonafide dan juga Alter Ego. Ke Bonafide juga jaraknya tipis banget, hanya Tipis. berjarak sejauh 6 poin aja Kak Betul, Pasta. bener-bener tipis banget ini untuk mengejar poin yang sedang terjadi. Tidak hanya untuk yang di PMGC, untuk Best Performance Team juga lagi kejar-kejaran antara Skylights dan juga Aura. Aura juga kejar-kejaran buat ke PMGC. Terus kejar-kejaran lagi untuk slot pertama dari PMPL Indonesia ini. Mungkin lebih enak dibilang slot kedua kali ya. Buat di PMPL SEA season 4-nya. Karena kan EVOS udah menjadi tim pertama Indonesia yang menunggu di babak PMPL SEA season 4. Yes, betul. Dan kita bisa lihat di bagian high ground itu ada tim victim yang akan coba mengamati pergerakan dari arah bagian lower ground di mana tim Bigetron dan Aliens juga udah mulai keluar, udah mulai mengambil di area bagian luar quarry itu sendiri dan masih cukup nyaman posisi dari masing-masing tim yang bermain di area Sanhok kali ini. Betul. Yuhi nih, dan kayaknya untuk hari ini, kemarin dan kemarinnya lagi gue nggak ngelihat Liquid dimainkan. Jadi untuk di Super Weekend terakhir nih bener-bener full Yuhai, Ryzen, Zuxi Luxi yang bermain. Tidak memainkan Liquid untuk di minggu terakhir bagi Red Aliens-nya. Dan Takai kali ini yang masih ingin mencari lootingan tambahan. Dan Bigetron sudah mulai keluar dari sekitar Painan. Kali ini mereka sudah menuju ke arah Quarry dan cukup dekat dengan victim yang memang drop zone-nya ini nggak jauh-jauh dari Quarry. Ya, setuju banget. Victim dari awal drop zone di area scrappingan quarry dan nampaknya dari tim Bigetron udah mulai berotasi masuk ke arah bagian quarry dan udah mulai dipanteki juga posisinya oleh tim victim di mana kita bisa lihat dari arah Yuhai Bay akan berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tapi kedatangannya dinanti-nanti pastinya dari seorang Genfos yang udah siap siaga memegang M4-nya terlihat satu buah kepala dari arah Yuhai Bay tapi masih tahan juga peluru panas dari arah seorang Genfos. Betul, kali ini udah mulai dipantau beberapa pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron. Spray down langsung saja tapi respon yang cepat langsung menuju ke bagian aman. Belum berhasil diamankan dan langsung di follow up dengan menggunakan granat dari arah high ground dan berhasil ternyata mendapatkan Yuhai. Yuhai pun terjatuh ke bawah. Dan untungnya tidak ada tambahan damage dari jatuhnya dia ke bawah. Yes, betul, tapi kita bisa lihat predict match dari seorang Genfos benar-benar luar biasa. Dia tahu Yuhai udah cukup low dan akhirnya ditambah dengan lemparan utility dan connect bahkan Luxi kembali lagi ke pick off posisinya dari arah tim victim. Total 2 player dari Bigetron Red Aliens harus ter-knockout dan bahkan Luxi akan coba langsung dipulangkan saja ke arah lobby tapi masih bisa selamat dan gak bisa Mizeri mengambil posisi yang lebih enak lagi mengambil bagian kanan daripada Bigetron. Betul, dan sudah ada tembakan dari Ryzen ingin mendapatkan satu pemain dari tim victim. Kali ini langsung melakukan proning bertutup angle shootnya. Korban berikutnya akan langsung muncul tapi Ryzen menerima damage yang begitu dalam dan akan dikejar oleh pemain victim. Berusaha turun ke bawah tanpa adanya damage yang dia terima. Ryzen ternyata masih bisa tertangkap oleh seorang Genfos. Satu pemain lagi kembali tumbang dari Bigetron dan Mizeri sudah menyambut kedatangan Bigetron dari arah bawah. Dan kali ini hanya menyisakan seorang Zuxi dan juga Yuhai sudah mulai terspot dan langsung saja di spray down begitu saja. Rocky mendapatkan satu jump shoot dari bagian belakang. Langsung menspot keberadaan seorang Zuxi dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby victim. Tidak ada yang dipulangkan, hanya satu knockout yang dialami oleh victim. 4 poin eliminasi tanpa adanya korban jiwa. Yes, victim yang sedari tadi mengamati pergerakan dari Bigetron Red Aliens akhirnya berhasil bisa melaksanakan tugasnya ataupun misinya dan memulangkan Bigetron di posisi ke-16. Tapi lihat Kehan, apa yang terjadi Kehan rotasinya begitu saja melintas di area pertahanan dari tim NFT dan bahkan tapping and fire menggunakan M16 dari seorang Pew belum mampu menumbangkan satu player dari arah tim Takai yaitu seorang Kehan. Gila itu kayak terabas aja lah, udah nggak bisa berhenti hilang, nggak berhenti juga hilang. Akhirnya adu nasib tapi berhasil selamat. Ya betul banget dan nampaknya posisi dari arah tim Aura akan coba di lock posisinya dari arah bagian high ground di mana Super Una juga memiliki vision lebih luas lagi untuk bisa nge-lock ke arah tim Aura. Tapi dia juga punya PR karena circle yang kedua udah mulai berlanjut lagi dan kita bisa lihat dari arah Aura membutuhkan jarak 400 meter untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya betul, akhirnya kita udah mulai melihat fight yang agak intens ya. Ada satu tim yang sudah dipulangkan ke arah lobby, terus ada tim-tim lain juga yang sudah saling memotong rotasi. Termasuk Alter Ego yang melihat Aura sedang bergerak tiba-tiba ditahan. Dan ini kondisinya di luar zona loh dengan Super Una yang tidak memiliki aid kit. Yes, dan juga bahkan gak ada follow up lainnya dari rekan satu tim yaitu dari arah tim Alter Ego. Super Una diutus untuk menahan seorang diri dan Jaxi bahkan terkena beberapa hit damage tapi ada counter spray yang berhasil bisa dilancarkan dari arah Aura tapi udah cukup low HP dari seorang Jaxi. Harus tertumbang tapi untungnya masih ada Chisun yang siap siaga untuk revive satu rekannya. Ini gak yakin dua orang ini bakal selamat sih. Pertama mereka ada di blue zone. Kedua berapa banyak killing yang dia punya, yang mereka punya.
Ya, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Fajar akan coba memberikan beberapa suppressive fire ke arah tim Takai. Orang yang gak kelihatan vehicle juga akan ikut dihancurkan agar Betul. Takai Tapi lihat semakin Genfos. sulit. Iya betul, flank dilakukan ya Kak. Betul, ada Genfos yang sudah mulai mendekat ke arah Takai. Gila ini victim 2 tim mereka hajar habis loh. Mereka kayak nggak mau ada tim lain yang menguasai atau masuk ke daerah Quarry tempat mereka melakukan setup sedari tadi. Genfos menjadi pemain yang paling dekat untuk ke arah tim Takai kali ini. Hades juga sedang melakukan proning, tidak terlalu terlihat dan harusnya belum diketahui oleh Genfos. Tapi kita berpindah menuju ke arah Paradise di mana GD akan bertemu dengan tim NFT. Granat dilemparkan ke bagian balkon dan ternyata berhasil mendapatkan 1 pemain NFT. Peu tumbang dan Booms ternyata yang menjadi informan untuk GD. Peu dipulangkan ke arah lobby. Satar yang menjadi eksekutornya, lemparan granat lagi menuju ke arah balkon. Masih belum bisa menambah knockout yang berikutnya. Tapi lihat GD benar-benar rapi. Mereka menahan dengan sangat baik dan akhirnya kita melihat fight yang pecah antara victim dan juga Takai. Namun belum tertangkap oleh kamera kita. Yes, betul. Dan sementara itu dari arah Swavel pun akan coba mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma. Daybot udah mulai terlihat, udah mulai terdengar step yang dibuat. Tapi kita bisa lihat dari arah Boom juga sedang fight dengan tim Zone di arah bagian lainnya. Dan sementara itu kita lihat dari arah Statar, Daybot, Booms akan semakin berdempetan satu sama lain untuk bisa mendapatkan 1-2 pick off ke arah tim NFT. Oke, ternyata Observer lebih memilih untuk melihat yang masih saling melakukan lock angle ya. Antara GD dan juga NFT. Flippy lemparan, gua kira granat, ternyata stun granat yang dilempar atau flashbang yang dilempar. Tidak membutakan siapapun tapi Booms sudah mulai mendengar setup dari seorang Swavel. Berada di bagian luar dari broken wall-nya. Low toss dengan menggunakan granat. Booms, apakah bakal connect? Sementara ada distraction di arah yang lain. Pintu sudah mulai dihancurkan dan granat yang sukses dari seorang Booms mendapatkan seorang Swavel. 1 kembali tumbang dan akan dikejar body system dilakukan kali ini. Namun 2 pemain lompat secara bersamaan tidak mampu untuk ditahan oleh pemain dari GD. Dan dari belakang Booms pun datang menjadi penyelamat. Namun 1 pemain dari GD terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Ya, sementara itu dari arah Boom juga sedang fight dengan tim Zone Esport di mana ada beberapa pop-up utility juga dari seorang Ponbit untuk bisa mendapatkan vision yang lebih luas lagi karena Zone Esport Flykido masih bisa bersembunyi begitu nyamannya. Tapi hati-hati FJ akan memberikan baru lontaran granat. Tapi kita bisa lihat dari Ken begitu beraninya menggunakan UMP-nya, begitu percaya diri langsung mereka terjadi. Tapi justru Ken yang harus ter-knock out dari sisi seorang Flykido. Itu kayaknya salah pencet deh. Dia mau lompat mungkin tapi malah ngelin di jarak yang begitu dekat membuat pergerakannya jadi lambat tadi. Jadi Ken-nya nggak bisa bertahan lama. Dipulangkan ke arah lobby tapi FJ akan mengganti senjatanya dengan Uzi. Masih bisa selamat dan Zone sudah mulai berkumpul. Boom pun dipulangkan ke arah lobby. Teriakan demi teriakan dilakukan oleh Zone Esport. Kalau kalian perhatikan di facecam playernya. Yes, betul banget. Begitu agresif ya Zone Esport di hari terakhir di babak Super Weekend. Tapi Rocky posisinya terlihat begitu jelas dari arah tim Takai. Gremory dengan running shotnya berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown. Dan bahkan Rocky akan coba di-confirm menjadi sebuah elimination point. Dan ini memudahkan Takai untuk mereka bisa berotasi masuk dalam circle selanjutnya. Betul, Gremory kali ini yang akan langsung bergerak. Mereka tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar. Keras ditinggalkan di arah belakang. Dan victim ternyata sudah kehilangan Misery. Hanya tinggal menyelamatkan Rocky. Tapi Takai pun sudah mulai nge-press ke arah pertahanan dari tim victim. Rocky langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak ada backup fire yang dilakukan oleh pemain victim yang lainnya. Yes, Genfos pun masih berusaha untuk berjaga-jaga di balik 1 buah natural obstacle-nya. Belum mau membuka posisinya ataupun informasi ke arah tim Takai. Masih berusaha untuk menahan seorang diri. Tapi Circle juga akan bergerak sesaat lagi dalam jangka waktu kurang dari 10 detik untuk bisa menuju ke arah circle yang keempat. Tapi kita bisa lihat dari arah Takai Crash juga sedikit kesulitan. Tapi Jersey lebih terhimpit lagi posisinya. Ada barter utility antara Jersey dan juga Jersey. Kita bisa lihat akan di-connect granatnya. Tapi Jersey justru yang harus knock out terlebih dahulu dari arah seorang Chisun. Betul, hanya damage yang diterima oleh Jaxi tidak sampai Jaxi ter-knock out. Malah lemparan dari Jaxi yang berhasil mendapatkan 1 tadi. Ya betul, dan sementara itu tapping yang begitu tajam dari seorang Pinky berhasil bisa mendapatkan vision yang begitu jelas karena Jaxi dan Jaxi harus ter-knock out juga dari arah tim Aura. Gue nggak nyangka loh akan ada tembakan kejutan yang dilakukan oleh Pinky. Setidaknya ada threat yang terjadi tapi Jaxi belum di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi. Malah backupnya nih yang sudah 1 per 1 di zoning out, di tapping fire oleh seorang Pinky, tidak dibiarkan untuk menyelamatkan seorang Jaxi. Tapi apakah akan berhasil karena yang dipunya hanyalah scope 3. Tapi ingat, ini pro player.
Bukan player amatir, bukan player yang cuma keluar-keluar di klasik. Betul. Jadi berapapun scope yang mereka punya pasti akan dimaksimalkan. Yes, bahkan juga kita bisa lihat banyak momen-momen yang luar biasa. Bahkan menggunakan red dot dari jarak sejauh apapun hit marknya bisa masuk Kak Pasta. Betul, asalkan ada hitmarknya masuk. Kecuali nanti, mungkin ya, ini kita berandai-andai. Ntar dikiranya Oke, gue oke. ngasih statement official lagi. Ini berandai-andai gitu. Kalau misalkan season 5 bener-bener full hardcore. Wow. Udah nggak ada hitmark, terus nggak ada auto looting, buka tutup pintu udah nggak auto lagi. Pokoknya semua serba manual. Bahkan ketika looting weapon, harus diambil senjatanya, diambil pelurunya, di reload baru bisa nembak. Kalau sekarang kan sembarang ngambil weapon udah bisa nembak Iya. gitu. Udah pasti ada 30 minimal lah. Minimal ada 30 peluru di klipnya. Tergantung Iya. dari jenis senjatanya. Yes, betul banget. Dan ngomong-ngomong satu klip peluru, ternyata berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown kembali ke arah tim Aura, di mana Aura memiliki PR tambahan untuk bisa merevive satu rekan yang terknockout. Tapi sementara Jaxi kembali bisa dibangkitkan, akan coba memberikan beberapa backup fire tentunya untuk bisa menghalau serangan dari arah tim Scarlet Gaming. Betul, ini Scarlet benar-benar ingin memutuskan rotasi dari tim Aura, tapi mereka juga butuh bergerak loh, mengantisipasi kalau misalkan zona sudah mulai menjauh, semakin menjauh dari posisi mereka. Dan Aura kali ini 3 pemain mereka terselamatkan, ternyata sudah mulai mendekat ke arah Scarlet, tapi Scarlet meninggalkan pemain-pemain Aura. Udah PDKT, direspon, ditinggal. Wow, Wow, memang sakit rasanya ya. di ghosting. Di ghosting. Oke, Eagle nih yang dari tadi kayaknya pengen ngejar DU. Tapi DU malah selamat, malah Eagle kali ini yang bonyok. Dan mereka bertemu dengan Alter Ego ternyata. Menurut gue kayak lawan Alter Ego kalau misalkan Eagle bisa menang, ini keuntungan buat mereka. Tapi kalau misalkan kalah menjadi malapetaka untuk Eagle karena DU masih survive semuanya. Ya betul banget, dan kita bisa lihat dari Eagle juga udah mulai bergerak, udah mulai keluar dari arah bagian bootcamp untuk bisa menuju ke arah circle selanjutnya. Dan Super Una kita bisa lihat juga lagi berusaha untuk menahan dirinya seorang diri aja di balik tebing-tebing yang ada, berusaha untuk tidak terdeteksi posisinya karena Alter Ego kita bisa lihat itu hanya menyisakan 2 player aktif aja hingga detik ini. Betul, tinggal 2 player aktif. Tapi seringkali kita ngelihat Alter Ego nih dengan 2 player aktif. Tapi survival skillnya tuh kuat-kuat semua. Betul, setuju. Dan bahkan tadi Super Una yang tadi terknockout dari arah Aura ternyata bisa survive, bisa di-revive dan bahkan bisa menyelamatkan placement dan masuk dalam 13 besar hingga detik ini. Betul, bahkan tuh lihat dia masih berenang-berenang dan Iya. nggak ketahuan sama pemain-pemain Eagle. Malah di arah lain tuh, Zone ketemuan sama Void. Ketemuan sama Licin, baru saling menjatuhkan. Tapi kayaknya Void udah kehilangan satu pemain mereka. Sementara Zone Esport juga sudah kehilangan 1 pemain mereka, tapi Zone sudah mendapatkan 5 poin eliminasi. Ya betul, dan juga nampaknya Eagle emang kelihatan banget mereka ingin mendapatkan banyak banget poin elimination dan buktinya dia masih berusaha untuk ngelok terus ke arah bagian tim Alter Ego, tapi livescape rotasinya Wah. akan coba di-cut oleh tim-tim lain, tapi masih bisa selamat. Ada sebuah compound yang akan dijadikan satu buah tempat perlindungan untuk livescape hingga detik ini. Betul, tiba-tiba mereka ditembakin sama Takai, ditembakin dari tim sebelah kiri mereka, tapi mereka masih bertahan, masih bisa survive sejauh ini. Bahkan mereka langsung melakukan setup di arah 3 rumah yang berbeda. Yes, betul, berusaha untuk mengamati angle-nya masing-masing, berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, tapi kita bisa lihat juga pergerakan dari arah Eagle 365, Victim dan juga Dewa United yang sama-sama sedang bergerak, sedang sama-sama berusaha untuk masuk dalam circle selanjutnya, mengingat circle 4 akan segera menutup menuju ke circle yang kelima. Betul, dan ini di arah Tatmok. Setahu gue sekitar Tatmok ini nggak begitu banyak compound, kayak mungkin shake-shake kecil aja dan Cacing Gaming, bukan Cacing Gaming. Ternyata RRQ terbackstep oleh King Kong yang datang dari belakang mereka. Naga versus King Kong kali ini 3 lawan 4. 3 lawan 4 dan tembakan yang perih banget dari Peko membalaskan kematian dari seorang Voldemort. Lagi-lagi namun masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah botsnya. Yes, betul, tapi Bots kembali bergerak lagi menuju ke arah safe zone selanjutnya dan kita bisa lihat dari Nerpeko juga menerima beberapa suppressing fire hit damage yang masuk ke dalam Nerpeko, tapi sementara itu kita bisa lihat dari arah Steve Void berhasil bisa belum mampu, tapi udah cukup low HP di sana mengganti dengan M4-nya berusaha untuk bermain di arah bagian Broken Wall, tapi circle-nya terlalu sakit untuk bisa ditahan oleh seorang Steve Boy. Ya, dia udah bener-bener nerima DPS dari Blue Zone, kena tembakan dari tim lain juga. Cryzen akan membackup tapi gangguan dari Eagle masih terus-terusan datang. Ingat, Eagle butuh poin, DU butuh poin. 2 tim ini kembali bertemu ketika mereka sudah keluar dari arah bootcamp. Tapi granatnya berhasil memulangkan satu persatu pemain dari Eagle. Bahkan kali ini Eagle hanya
hanya bisa bertahan dengan last man standing mereka. Dan Eagle pun rata. Kesempatan mereka untuk menuju ke grand final semakin tipis. Hanya tinggal dari last game nanti di Erangel. Yes, betul. Dan kita bisa lihat dari arah RRQ akan berusaha untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Tapi lihat Genesis Dogma berhasil bisa mendapatkan knock demi knock ke arah tim Bonafide. Hingga saat ini Zone Esports juga melihat pergerakan dari Asap, berusaha untuk vaulting masuk dalam kempot. Tapi terdeteksi begitu indah dan Banyu berhasil bisa mendapatkan momentumnya untuk bisa men-take down satu player dari arah RRQ. Wow, ini fight sudah mulai ramai dan terjadi di setiap sisi. Zone Esports pun bakal berusaha masuk buat ke dalam zona tapi dipotong oleh Voin. Ini mungkin akan menjadi poin pertama untuk poin eliminasi mereka. Dan yap, itu dia pecahan poin eliminasi pertama untuk Voin. Ya, dan semakinnya juga akan semakin bertambah lagi poin elimination akan coba dikumpulkan oleh tim Voin. Sementara itu Flykido masih berusaha untuk menahan sakitnya Blue Zone karena Voin tadi berhasil bisa mengeksekusi satu rekan timnya. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri untuk Zone Esports yaitu Flykido untuk bisa masuk. Tapi ada Banyu yang terlebih dahulu udah bisa masuk dalam safe zone. Tapi dan Stuke juga terkena beberapa suppressive fire vehicle-nya. Akan coba diledakkan oleh seorang Banyu. Betul, nggak dikasih kesempatan untuk rotasi cepat dengan vehicle, ternyata dipaksa untuk beradu nasib yang sama. Gua jalan, lu jalan ya, jangan gua jalan, lu naik mobil, jangan. Dibuat kembali berimbang, tapi Zone cukup tenang sih. Harusnya mereka udah aman untuk masuk ke babak final. Dan di arah lain victim dipulangkan ke arah lobby dan Banyu masih bertahan dengan menyisakan 4 headkit yang dia punya. Akan menjadi 3 setelah headkit yang sekarang sedang dia gunakan. Yes, betul. Dan Banyu juga masih berusaha untuk berjaga-jaga ke area Voin. Dimana Depstuke akan berusaha untuk proning terlebih dahulu. Tapi proning tidaklah cukup karena posisinya terlihat begitu jelas dari arah Banyu. Dan Banyu juga harus bisa mendapatkan momentum dan masih bisa healing. Dan bahkan tersisa 2 first aid lagi untuk seorang Banyu. Dilempar, dia sempat-sempatnya mengambil kesempatan untuk melempar, memberikan damage-nya ke arah Harvest dengan granat. Tapi ternyata granatnya nggak connect, malah di arah lain Takai dan juga Livescape yang sedang beradu granat juga beradu utilities. Splash damage pun masuk tapi Ken memasang granat begitu matang, lempar ke depan sana. Meletup dan memulangkan satu pemain Livescape ke arah lobby. Masih ada 3 pemain Livescape yang lainnya dan kedua tim ini masih saling mengadu utilities. Yes, dan bahkan Hades juga jaraknya berdekatan dengan satu player dari arah Livescape. Di mana Dinosaur juga terlihat terdeteksi begitu jelas. Tapi Hades sudah mulai bangkit, tapi maybe belum memberikan backup fire-nya juga. Karena tim Takai masih berusaha untuk mendapatkan placement point sebaik mungkin. 5 first aid tersisa untuk seorang maybe. Oke, Livescape kali ini tinggal 1 pemain mereka yang bisa bertahan tapi tidak dengan waktu yang terlalu lama ternyata. Livescape pun pulang, 7 tim tersisa dan Takai pun akan kerepotan untuk masuk ke dalam zona. Rotasi mereka akan terpotong oleh Skylight. Yes, betul banget. Dan Wall Smoke juga udah boleh bangun dari arah seorang Kean. Tapi udah gak bisa menyeberang karena ada damage yang masuk juga. Dan kita bisa lihat dari Chison berusaha untuk lock angle di balik satu buah broken wall untuk bisa ngelock arah tim Scarlet Gaming. Nikro dan juga Pinky masuk ke dalam kekeran. Tapi Nikro akan berusaha untuk revive satu rekan dari Scarlet Gaming yaitu Pinky yang akan segera di revive hingga detik ini. Oke, bergerak pelanan pasti kali ini. Dari tim Aura berusaha keluar dari tempat yang tidak nyaman. Mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona. Ini banyak banget yang menjadi korban dari zona. Dan gua rasa Bonafide tinggal 1 pemain itu lagi healing. Ya, betul banget. Dan juga tadi ada satu buah pick tipis yang coba dimainkan oleh seorang Smith. Tapi begitu banyak counter spray yang dilakukan oleh 3 player sekaligus dari arah tim Aura membuat Pinky tadi tidak bisa nge-pick terlalu lama untuk bisa nge-lock angle-nya ke arah tim Aura. Tapi ada Predict Nets yang akan coba dilontarkan dari Scarlet Gaming. Tapi belum connect. Granat dari seorang Pinky connect. Mendapatkan 2 player. Tapi granat balasan Pinky harus kembali tertumbang lagi di balik satu buah shake-nya. Gila, ini sama-sama perang granat. Oke, 2 pemain lain dari Aura kayaknya bakal ditinggalkan. Mercy juga bakal tumbang. Jaden berusaha masuk tapi sudah tidak bisa lagi. Tidak sempat dan terlambat. Terlalu open field dan menjadi santapan untuk Skylight Gaming. Yes, betul banget. 2 tim tersisa dan Skylight masih masuk ke dalam top 2. Dan kita bisa lihat dari segi kuantitas itu jauh dimiliki oleh Skylight. Dan bisa kita bilang Satar sedang melakukan healing dengan menyisakan 4 first aid. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan kata Sanskoy, tanpa mendahului kehendak Tuhan, ini kemungkinan chickennya dari Skylight lagi, Kak Pasta. Kayaknya iya, Bonafide udah nggak bisa lagi. Dan lihat dari Satar pun udah ketawa-tawa. Satar kayaknya, healing seru juga ya. Kenapa kita nggak coba dari dulu gitu. Satar kayak udah ketawa-tawa kayak seneng banget gitu melakukan metode healing ini. Yes, betul. Dan udah habis healing yang dimiliki oleh Satar. Taunting. Oke, jogetin dulu aja.
ya udah WWCD. Lagi-lagi anti klimaks ya. Iya. Tapi congratulations untuk tim dari Scarlet Gaming yang berhasil mendapatkan WWCD mereka back to back. Winner chicken dinner dengan kali ini membawa 5 poin eliminasi. Yes, betul.